Di sebuah negeri kepulauan yang kaya akan sumber daya dan budaya, seorang pemimpin bernama Mahendra duduk di ruang kerjanya, memandangi tumpukan laporan tentang ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan tantangan sosial yang harus dihadapi bangsa. Mahendra bukanlah pemimpin biasa. Ia adalah seorang yang memegang teguh prinsip Stukisme, ajaran yang menekankan kebijaksanaan, ketenangan, dan keadilan dalam menghadapi tantangan hidup. Hari itu, ia mengundang para penasihatnya untuk berdiskusi mengenai kebijakan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kesejahteraan tidak hanya soal kekayaan materi, tetapi juga ketenangan batin dan keadilan sosial. Kita harus merancang kebijakan yang berlandaskan akal sehat, keutamaan moral, dan kepentingan bersama, bukan kepentingan segelintir orang." Para penasihatnya mengangguk, mendengarkan dengan seksama. Salah satu dari mereka, seorang ekonom bernama Satria, mengusulkan reformasi pajak yang lebih adil. Kita bisa menerapkan sistem pajak progresif yang memastikan mereka yang lebih mampu membantu yang kurang mampu, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi, ujar Satria. Mahendra mengangguk. Ia memahami bahwa dalam Stukisme, keadilan adalah bagian dari kebajikan utama. Membantu mereka yang membutuhkan bukanlah belas kasihan, tetapi kewajiban moral yang harus dijalankan dengan bijaksana. Sementara itu, seorang filsuf muda bernama Anjani menambahkan, selain kebijakan ekonomi, kita harus mengajarkan rakyat tentang ketahanan mental dan emosi. Banyak dari mereka merasa terhimpit oleh tekanan hidup, bukan hanya karena kemiskinan, tetapi juga karena cara mereka melihat penderitaan. Pendidikan karakter berbasis Stukisme bisa membantu mereka lebih tenang dalam menghadapi kesulitan. Mahendra tersenyum. Ia tahu bahwa kesejahteraan sejati bukan hanya berasal dari perbaikan ekonomi, tetapi juga dari ketahanan mental. Ia menuliskan gagasan tersebut dalam catatannya, bersiap untuk merancang kebijakan yang akan membawa perubahan besar bagi negerinya. Setelah mendengar gagasan dari para penasihatnya, Mahendra merenung sejenak. Ia teringat pada ajaran filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca yang menekankan bahwa seorang pemimpin harus bertindak bukan demi popularitas, tetapi demi kebaikan rakyatnya. Kita harus mulai dari yang paling mendasar, katanya akhirnya. Kesejahteraan rakyat tidak hanya soal uang, tetapi juga bagaimana mereka bisa hidup dengan tenang, merasa adil diperlakukan, dan memiliki kendali atas hidup mereka. Kebijakan kita harus mencerminkan semua itu. Satria, sang ekonom, kemudian menjelaskan rancangannya lebih lanjut. Ia mengusulkan 3 pilar utama dalam reformasi ekonomi berbasis Stukisme. Pajak yang adil dan berkeutamaan. Pajak harus bersifat progresif, tetapi tidak membebani. Orang kaya membayar lebih banyak bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Sebagian besar dana ini akan dialokasikan untuk pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ekonomi mandiri dan sederhana. Mahendra percaya bahwa ketergantungan pada investasi asing yang berlebihan bisa melemahkan kemandirian bangsa. Ia ingin mendorong industri kecil dan menengah agar rakyat bisa mengandalkan usaha mereka sendiri. Stukisme mengajarkan kita untuk hidup cukup, bukan serakah. Kita harus membangun ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan, ujarnya. Pendidikan karakter Stoik untuk generasi muda. Seperti yang diusulkan Anjani, pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Mahendra ingin memasukkan filosofi Stoik dalam kurikulum sekolah, mengajarkan anak-anak cara menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan berpikir secara rasional dalam setiap keputusan hidup mereka. Anjani tersenyum mendengar gagasan ini. Jika rakyat memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari harta atau jabatan, maka mereka akan lebih siap menghadapi kesulitan hidup.
Ini akan mengurangi ketimpangan sosial dan kecemburuan yang sering memicu konflik, katanya. Mahendra menyadari bahwa kebijakan ini bukanlah sesuatu yang bisa diterapkan dalam semalam. Seperti ajaran Stoik yang menekankan disiplin dan kesabaran, perubahan harus dilakukan secara bertahap. Namun, ia yakin bahwa dengan tekad yang kuat dan kebijaksanaan yang benar, rakyatnya akan hidup lebih sejahtera, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara batin. Kita akan memulai perjalanan ini, katanya dengan penuh keyakinan. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Setelah merancang fondasi kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Stoikisme, Mahendra tahu bahwa tantangan terbesar bukanlah dalam membuat konsep, tetapi dalam pelaksanaannya. Ia memahami bahwa perubahan seringkali ditolak oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam. Di antara mereka adalah para pengusaha besar dan elit politik yang selama ini menikmati sistem yang ada. Mereka khawatir bahwa reformasi pajak progresif akan mengurangi keuntungan mereka, sementara kebijakan ekonomi mandiri dapat mengurangi ketergantungan mereka pada investasi asing yang menguntungkan. Suatu malam, seorang pejabat tinggi bernama Wiratama menemui Mahendra secara pribadi. Ia adalah salah satu politisi berpengaruh yang selama ini dekat dengan kelompok elit. Dengan nada hati-hati, ia berkata, "Tuan, rencana Anda terdengar mulia, tetapi tidakkah Anda takut kehilangan dukungan dari mereka yang memiliki kekuatan ekonomi?" Mahendra menatapnya dengan tenang. Dalam pikirannya, ia teringat pada ajaran Stoik bahwa seorang pemimpin harus bertindak berdasarkan prinsip, bukan rasa takut. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Kekayaan dan kekuasaan bukanlah tujuan akhir. Jika kita terus membiarkan ketimpangan ini, negara akan hancur oleh keserakahan. Yang saya perjuangkan adalah keadilan bagi semua, bukan hanya segelintir orang." Wiratama terdiam. Ia tahu bahwa Mahendra bukan tipe pemimpin yang bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Namun, ia juga paham bahwa perubahan ini tidak akan diterima begitu saja oleh mereka yang merasa dirugikan. Sementara itu, di sudut-sudut desa dan kota, gagasan tentang pendidikan karakter dan ekonomi mandiri mulai menarik perhatian masyarakat. Banyak anak muda yang merasa terinspirasi untuk memulai usaha sendiri, tidak lagi bergantung pada pekerjaan dari perusahaan besar yang seringkali mengeksploitasi mereka. Seorang pemuda bernama Raka, yang sebelumnya bekerja di pabrik dengan gaji rendah, kini membuka usaha pertanian organik bersama keluarganya setelah mengikuti pelatihan yang didukung pemerintah. Dengan semangat, ia berkata kepada teman-temannya, "Dulu aku berpikir hanya bisa hidup dari gaji bulanan. Tapi sekarang aku tahu bahwa kita bisa mandiri, selama kita punya tekad dan ilmu yang benar." Di sekolah-sekolah, pelajaran tentang Stoikisme mulai diajarkan. Anak-anak belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Namun, Mahendra sadar bahwa tidak semua orang akan langsung menerima perubahan ini. Ada yang masih terjebak dalam pola pikir lama, ada yang menolak karena merasa kehilangan keuntungan, dan ada pula yang takut pada ketidakpastian. Namun, seperti yang diajarkan oleh filsuf Stoik, perubahan sejati bukanlah tentang hasil instan, tetapi tentang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan tekad yang bulat, ia berkata kepada timnya, "Kita mungkin menghadapi banyak tantangan, tetapi kita harus tetap teguh pada prinsip kita. Kita bukan bekerja untuk diri sendiri, tetapi untuk kesejahteraan rakyat dan generasi yang akan datang." Hari-hari ke depan akan penuh dengan ujian, tetapi Mahendra tahu bahwa selama ia berpegang pada kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian, perubahan itu akan datang. Tidak butuh waktu lama sebelum kebijakan baru Mahendra menuai perlawanan dari berbagai pihak.
Para elit bisnis yang merasa keuntungannya terancam mulai menggalang kekuatan. Beberapa politisi yang kehilangan dukungan finansial dari para pengusaha mulai menyebarkan isu bahwa reformasi ini akan melemahkan ekonomi negara. Di media, mulai muncul narasi yang menakut-nakuti rakyat. Pajak baru akan membuat investor lari. Ekonomi mandiri hanyalah mimpi, kita tetap butuh investasi asing. Pendidikan karakter? Itu hanya omong kosong, rakyat butuh pekerjaan, bukan filsafat. Mahendra tidak terkejut. Sebagai seorang pemimpin yang memahami Stukisme, ia tahu bahwa tantangan seperti ini adalah bagian dari perjalanan. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan kejadian yang mengganggumu, tetapi caramu menafsirkannya. Namun, ia juga sadar bahwa rakyat mudah terpengaruh oleh ketakutan. Jika ia tidak segera bertindak, kebijakan yang telah dirancang dengan susah payah bisa gagal sebelum benar-benar terlaksana. Mahendra tidak ingin terjebak dalam perang kata-kata di media. Sebagai gantinya, ia mengunjungi langsung daerah-daerah yang paling terdampak oleh ketimpangan ekonomi. Ia berbicara dengan para petani, buruh, dan pengusaha kecil, menjelaskan tujuan dari reformasi yang ia lakukan. Di sebuah desa pertanian yang hampir ditinggalkan oleh anak-anak mudanya, ia berdiri di tengah warga dan berkata, "Saya tidak meminta kalian untuk percaya pada kata-kata saya. Tetapi lihatlah sendiri, selama bertahun-tahun kita bergantung pada sistem lama, apakah hidup kita menjadi lebih baik? Jika kita terus menyerahkan nasib kita pada segelintir orang kaya, apakah mereka akan benar-benar peduli pada kita?" Seorang petani tua mengangguk. "Kami hanya ingin hidup layak, Pak. Kalau kebijakan ini bisa membantu kami mandiri, kami akan mendukung." Di tempat lain, ia bertemu dengan sekelompok anak muda yang mulai berbisnis kecil-kecilan. Salah satu dari mereka, seorang perempuan bernama Naya, berkata, "Dulu kami takut mengambil risiko, tetapi setelah belajar tentang Stukisme, kami jadi paham bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kami siap berjuang, asalkan ada dukungan dari pemerintah." Kata-kata mereka menguatkan keyakinan Mahendra. Ia kembali ke ibu kota dengan tekad yang lebih kuat. Ia memerintahkan timnya untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan ekonomi mandiri, memperluas akses pendidikan gratis, dan memberikan insentif bagi usaha kecil. Namun, di gedung parlemen, pertarungan baru dimulai. Para oposisi mencoba menggagalkan reformasi pajak progresif dengan dalih bahwa itu akan membebani ekonomi. Dalam sidang yang tegang, seorang anggota parlemen berteriak, "Pak Mahendra, apakah Anda tidak takut bahwa kebijakan ini akan membuat para investor meninggalkan negara kita?" Mahendra, dengan wajah tenang, menjawab, "Investor yang hanya mencari keuntungan tanpa peduli pada kesejahteraan rakyat bukanlah investor yang kita butuhkan. Kita tidak boleh menjual masa depan kita demi keuntungan jangka pendek." Suasana sidang hening. Beberapa anggota parlemen mengangguk, menyadari bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Mahendra. Namun, para oposisi tidak tinggal diam. Mereka mulai menggalang demonstrasi, menggunakan ketakutan rakyat sebagai senjata. Di jalanan, demonstrasi mulai bermunculan. Sebagian diprovokasi oleh mereka yang merasa dirugikan. Di media sosial, serangan terhadap Mahendra semakin keras. Di balik semua itu, Mahendra tetap teguh. Ia tahu bahwa setiap perubahan besar pasti akan menghadapi perlawanan. Di ruang kerjanya, ia menulis sebuah pesan untuk rakyat yang kemudian disiarkan ke seluruh negeri. "Bangsa kita telah lama tertidur dalam kenyamanan palsu. Jika kita ingin bangun dan maju, kita harus berani berubah. Saya tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi saya berjanji untuk berjalan bersama kalian, melewati semua tantangan ini." Di balik semua gejolak, bibit perubahan mulai tumbuh. Masyarakat kecil yang dulunya merasa tidak berdaya kini mulai percaya
bahwa mereka bisa menentukan nasib sendiri. Perjalanan ini masih panjang, tetapi Mahendra yakin, kesejahteraan sejati hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani menghadapi badai dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Meskipun menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak, Mahendra tidak mundur. Seperti seorang filsuf stoik yang menghadapi badai kehidupan dengan kepala tegak, ia tetap teguh dalam menjalankan reformasi. Namun, lawan-lawannya semakin agresif. Para elit yang merasa kepentingannya terancam mulai menyusup ke dalam sistem pemerintahan. Beberapa pejabat yang awalnya mendukung Mahendra mulai berpaling setelah menerima tekanan dan ancaman. Media yang dikendalikan oleh kelompok penguasa mulai menggiring opini bahwa reformasi ini adalah ancaman bagi stabilitas ekonomi negara. Di tengah situasi yang semakin panas, seseorang dari lingkaran dalam pemerintahan datang menemui Mahendra secara diam-diam. Orang itu adalah Dharma, seorang pejabat senior yang selama ini diam, mengamati dari balik layar. "Tuan," bisiknya dengan wajah serius. "Mereka berencana menggulingkan Anda. Beberapa politisi telah bersekongkol untuk menjatuhkan kebijakan ini dengan cara apapun. Mereka bisa menggunakan hukum, atau bahkan cara yang lebih kotor." Mahendra menatap Dharma dengan tenang. "Aku sudah menduga ini," katanya. "Tapi pertanyaannya, Dharma, apakah kau percaya bahwa yang kita lakukan ini benar?" Dharma terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Benar. Tetapi kebenaran tidak selalu menang di dunia politik, Tuan." Mahendra tersenyum tipis. "Kemenangan sejati bukanlah soal jabatan atau kekuasaan, melainkan tentang tetap setia pada prinsip. Jika aku harus jatuh untuk membangun jalan bagi masa depan yang lebih baik, maka biarlah begitu." Namun, Dharma tidak ingin tinggal diam. Ia bersama beberapa pejabat yang masih setia mulai menggalang dukungan dari rakyat, terutama dari kalangan muda yang telah merasakan dampak positif dari kebijakan ekonomi mandiri. Di berbagai daerah, orang-orang yang sebelumnya diam kini mulai berbicara. Para petani yang telah mendapatkan akses ke pasar yang lebih adil, para pengusaha kecil yang usahanya berkembang, dan para pemuda yang telah mendapat pendidikan karakter berbasis Stoikisme mulai menyuarakan dukungan mereka. Di media sosial, muncul gerakan dengan tagar keadilan untuk semua dan mandiri atau mati. Video-video yang menunjukkan bagaimana reformasi Mahendra telah mengubah kehidupan masyarakat kecil menjadi viral. Di sebuah desa terpencil, seorang ibu rumah tangga bernama Sari berbicara di depan kamera. "Dulu saya hanya bisa bekerja serabutan dengan upah kecil. Tapi sekarang, saya bisa membuat usaha sendiri, berkat bantuan pelatihan dan akses modal dari kebijakan baru. Saya tidak ingin kembali ke sistem lama." Di kota besar, sekelompok mahasiswa berkumpul dan meneriakkan dukungan untuk Mahendra. Salah satu dari mereka, seorang mahasiswa filsafat bernama Bayu, berkata, "Kami telah belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kemewahan, tetapi dari keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Kami tidak akan membiarkan pemimpin yang berjuang demi rakyat dihancurkan oleh mereka yang hanya peduli pada keuntungan sendiri." Melihat semakin banyaknya dukungan rakyat, para oposisi mulai panik. Mereka mencoba mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Mahendra di parlemen. Hari sidang itu tiba. Gedung parlemen penuh sesak, dan di luar ribuan rakyat berkumpul untuk menyaksikan nasib pemimpin mereka. Di dalam sidang, seorang politisi senior yang menjadi musuh utama Mahendra berdiri dan berkata, "Saudara-saudara sekalian, Mahendra telah membawa negara ini ke dalam ketidakpastian ekonomi. Investasi menurun, para pengusaha besar kehilangan kepercayaan, dan kini rakyat mulai memberontak. Apakah kita masih bisa membiarkan pemimpin seperti ini terus berkuasa?" Beberapa anggota parlemen mengangguk, tetapi banyak juga yang mulai ragu. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kebijakan Mahendra telah membawa perubahan nyata
bagi masyarakat kecil. Lalu, Mahendra berdiri. Ia tidak marah, tidak berteriak, hanya berbicara dengan ketenangan yang luar biasa. Jika kalian ingin menjatuhkanku karena aku tidak tunduk pada para pemilik modal, silakan. Tetapi tanyakan pada diri kalian sendiri, untuk siapa kalian bekerja? Untuk rakyat, atau untuk mereka yang takut kehilangan kekuasaan? Ia melanjutkan, seorang pemimpin sejati tidak takut kehilangan jabatannya. Yang ia takutkan hanyalah mengkhianati kepercayaan rakyat. Dan aku tidak akan melakukan itu. Sidang itu berlangsung sengit, tetapi akhirnya hasil pemungutan suara menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Mayoritas parlemen menolak mosi tidak percaya. Mahendra tetap berkuasa. Di luar gedung parlemen, ribuan rakyat bersorak. Mereka tahu bahwa pertarungan belum berakhir, tetapi hari itu mereka telah memenangkan satu pertempuran penting. Tahun-tahun berlalu, dan reformasi Mahendra terus berlanjut. Tidak semua kebijakan berjalan mulus, tetapi perubahan nyata telah terjadi. Ekonomi mandiri semakin kuat, rakyat mulai hidup dengan lebih tenang, dan yang terpenting, filosofi Stukisme telah tertanam dalam budaya masyarakat. Di sebuah sekolah kecil, seorang guru mengajarkan murid-muridnya tentang ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Di sebuah desa, seorang petani tersenyum puas saat panennya berhasil, tanpa harus bergantung pada tengkulak yang selama ini menindasnya. Dan di tengah semua itu, Mahendra, yang kini telah menua, duduk di beranda rumahnya, melihat ke arah langit. Ia tahu bahwa kekuasaan hanyalah sementara, tetapi warisan nilai dan kebijaksanaan akan bertahan selamanya. Seperti yang diajarkan oleh filsuf Stoik, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita menghadapinya. Mahendra telah menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip itu. Dan bagi rakyatnya, ia bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah simbol keberanian, kebijaksanaan, dan harapan.